Udara pagi di komplek perumahan Blok J itu masih lembab. Embun menempel di kaca jendela seperti sisa tangis yang belum sempat diseka. Di dalam rumah nomor 21, suara sendok beradu dengan piring terdengar pelan dari dapur. Desi menahan ngantuk sambil mengaduk telur di atas wajan. Matanya sembab karena semalaman hanya tidur 2 jam. Ia sempat muntah-muntah dini hari tadi. Mungkin karena kecap basi yang ia pakai untuk membuat semur kemarin. Telur dadar, kerupuk, sambal tomat, gumam Desi sambil menyusun piring di meja makan. Ia menoleh ke jam dinding, pukul 6:15. Terlambat 15 menit dari jadwal biasa. Tapi ini masih masuk akal, pikirnya. Sarapan sudah siap. Ia tinggal menyeduh kopi untuk Mas Arman. Langkah kaki terdengar dari lantai 2. Derapnya seperti irama kekecewaan yang tak sabar disalurkan. Desi buru-buru menuangkan air panas ke cangkir dan menyodorkan ke arah suaminya yang sudah muncul di ambang pintu dapur dengan ekspresi wajah seperti langit yang mendung tapi memaksa cerah. "Telat lagi kamu," gumam Arman. Ia tak menyentuh kopi, tak juga duduk. Desi tersenyum kecil. "Aku tadi pusing, Mas. Tapi sarapannya sudah jadi kok. Telur dadar, sambal tomat, kayak yang Mas suka." Arman mengedarkan pandangannya ke meja makan. "Mana nasi goreng?" Tanyanya dengan suara datar tapi menusuk. Desi tersentak sebentar, lalu menjawab pelan, "Aku belum sempat masak nasi baru. Jadi aku pakai nasi sisa kemarin. Aku goreng ulang, tapi nggak sempat. Jadi pakai nasi putih aja, Mas." Arman menggelengkan kepala, mendekati meja, lalu menepis piring itu hingga telur dadar terjatuh ke lantai. "Pakai otak, Desi. Aku kerja pakai tenaga, bukan duduk di kantor. Sarapan itu penting, ngerti? Kalau kamu nggak bisa bangun tepat waktu, buat apa jadi istri?" Desi menahan napas. Dadanya terasa seperti diremas. "Aku sudah usahakan semampuku, Mas. Aku sakit tadi malam, nggak tidur, tapi tetap aku masakin." "Alasan?" bentak Arman. Ia melangkah pergi meninggalkan dapur dengan langkah marah. Desi memungut telur dari lantai, menghela napas berat. Ia menatap piring yang pecah di sudut ruangan, cuma sedikit retak, tapi cukup menggambarkan pagi ini. Dan mungkin, rumah tangga mereka. 10 menit kemudian, Arman keluar dari kamar dalam balutan kemeja kerja. Ia melirik jam, lalu memutar bola matanya ke arah Desi yang sedang menyiapkan tas belanja. "Mau kemana lagi?" "Belanja sayur, Mas. Sekalian beli tempe buat nanti sore." "Belanja terus, kerja kagak. Pantas rumah ini nggak pernah ada isinya. Selain ocehanmu." Desi diam. Hatinya remuk tapi wajahnya tetap diam. Ia keluar rumah tanpa menoleh lagi. Tidak ada pelukan. Tidak ada hati-hati di jalan. Hanya sisa caci maki yang masih menggantung di udara. Di luar, suara klakson pedagang sayur keliling mulai terdengar. Ibu-ibu mulai berdatangan dari rumah masing-masing. Beberapa sudah membawa keranjang plastik, sebagian masih dengan daster dan rambut dikuncir asal. Desi berdiri di antara mereka, memilih kangkung dan wortel dari gerobak. Sempat ia tertawa kecil saat Bu Lilis berkomentar bahwa harga tomat hari ini turun. Udara luar sedikit mendinginkan hatinya yang panas, tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Arman muncul dari arah kanan, berjalan cepat dan langsung berdiri tepat di depan Desi. Ibu-ibu yang semula asik menawar langsung diam. Bahkan si pedagang pun menahan gerakan tangannya yang sedang menghitung timbangan. "Ini yang kamu lakuin? Belanja sambil ngerumpi di sini?" Suara Arman keras, nadanya menyentak udara pagi yang semula tenang. Desi mundur 1 langkah. "Aku cuma beli sayur, Mas. Bukan ngapa-ngapain." Tanpa peringatan, Arman meraih plastik sayuran dari tangan Desi dan melemparkannya ke wajah Desi. Kangkung dan potongan wortel berserakan di kaki ibu-ibu komplek. Beberapa terkejut. Bu Lilis langsung berteriak, Mas Arman, astagfirullah." Desi terdiam. Wajahnya memerah bukan karena sakit, tapi karena malu yang membakar leher sampai telinganya. Ia menunduk, lalu menatap suaminya. "Mas, cukup." "Apa?" "Cukup." "Mas, aku mau cerai. Sekarang juga, di sini, di depan semua orang." Suasana berubah hening. Bahkan angin pun seakan berhenti sejenak. Para ibu hanya saling pandang. Arman terkejut. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia menatap Desi.
seperti baru melihat sisi lain dari istrinya. Desi menunduk, mengambil plastik sayurannya yang robek, lalu berbalik. Air matanya mulai jatuh satu persatu, tapi langkahnya tetap mantap. Ia meninggalkan kerumunan, meninggalkan rumah yang sudah lama tak ia sebut rumah. Dan mungkin juga meninggalkan sisa harga diri yang telah lama diinjak-injak. Di belakangnya, ibu-ibu komplek mulai berbisik. Bukan menyalahkan Desi, tapi menyindir Arman. Satu suara terdengar jelas. "Mas Arman, malu dong. Lempar sayur ke istri sendiri di depan orang. Itu perempuan sabar loh." Tapi sabar juga ada batasnya. Arman terdiam. Kali ini ia yang menjadi tontonan. Ia yang menjadi bahan gosip. Dan entah kenapa, rasa marahnya tak cukup keras untuk menutupi rasa malu yang menyusup pelan ke dalam tubuhnya. Sementara itu, Desi sudah berjalan jauh, meninggalkan komplek. Di ujung jalan, ia menghapus air mata dan mengangkat ponselnya. "Mama, aku pulang ya. Hari ini, aku nggak bisa lagi tinggal sama Mas Arman." Rumah orang tuanya berdiri di pinggiran kota, di tengah gang sempit yang tak pernah sepi oleh anak-anak main bola atau ibu-ibu duduk di depan warung. Desi berdiri di depan pintu rumah itu sambil menggenggam plastik robek yang masih berisi sebagian kangkung. Wajahnya masih menahan jejak sayur yang menempel pagi tadi, tapi ia terlalu lelah untuk membersihkannya. Pintu terbuka setelah ketukan ketiganya. "Ya Allah, Des. Kenapa wajahmu?" tanya Bu Yaya, ibunya, dengan nada panik sambil menatap putrinya dari atas sampai bawah. Desi tidak menjawab. Ia langsung memeluk ibunya erat-erat sekali, seolah tak ingin melepaskan tubuhnya dari satu-satunya tempat aman yang masih ia miliki. Tangisnya pecah, tanpa bisa ditahan, tanpa bisa dijelaskan. Hanya sesenggukan yang terdengar di sela pelukan. "Astagfirullah, ayo masuk, nak. Duduk dulu, tarik napas," ujar ibunya sambil menariknya ke ruang tengah. Ayah Desi muncul dari balik dapur. Lelaki tua dengan rambut putih penuh dan mata tenang yang langsung membaca situasi dari raut wajah anaknya. "Arman lagi?" tanya Pak Karso pelan. Desi hanya mengangguk pelan sambil mengusap wajah dengan tisu yang diberikan ibunya. Ia masih sulit bicara, tapi wajah ayahnya tidak lagi terkejut. Sejak awal, ia tahu anaknya terlalu sabar dan menantunya terlalu sering lupa batas. Beberapa saat kemudian, setelah air matanya reda, Desi duduk di kursi rotan dan mulai bercerita. Ia tidak membumbui, ia tidak mengurangi. Ia ceritakan dengan runut. Dari telatnya masak pagi, hingga lemparan kangkung di depan ibu-ibu komplek. Ibunya hanya bisa menggeleng dengan tangan menggenggam paha Desi erat. Ayahnya terdiam lama, lalu berdiri dan masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Desi tahu, diam ayahnya bukan karena tak peduli, tapi karena marah, dan itu lebih menggetarkan. "Mama, aku nggak bisa balik lagi. Aku capek. Kali ini benar-benar nggak kuat." Bu Yayah mengangguk. "Kalau kamu sudah siap, Mama ikut kamu ke pengadilan. Kita urus semua. Kamu nggak sendiri, Des." Untuk pertama kalinya, Desi bisa menghela napas dalam-dalam. Kata-kata, "kamu nggak sendiri" itu seperti pelampung di lautan yang sedang menghisapnya. Selama bertahun-tahun, ia merasa seperti baru diselamatkan dari tenggelam yang terlalu lama. Sore harinya, ponsel Desi bergetar. Nama Mas Arman muncul di layar. Desi menatapnya lama, jari-jarinya gemetar, tapi ia tidak menjawab. Panggilan pertama ia diamkan. Panggilan kedua pun sama. Di panggilan ketiga, ibunya yang merebut ponsel dan langsung mematikannya. "Dia yang harusnya mikir, bukan kamu yang terus nerima," tegas ibunya. Hari itu, rumah kecil orang tuanya menjadi benteng pertama Desi. Ia tidur di kamar lamanya, dengan boneka beruang yang masih tersisa di rak tua. Selimut tipis dan bantal yang agak kempes menjadi teman malam yang jauh lebih nyaman dibanding tempat tidur empuk, tapi penuh caci maki dari rumah Arman. Keesokan harinya, tetangga lama datang. Bu Ratna, teman arisan ibunya. Ia sudah dengar kejadian dari grup WhatsApp komplek. Desi terkejut saat melihat wajah-wajah yang dulu hanya basa-basi di pagar kini mendadak hadir dengan empati. "Des, ibu-ibu komplek itu semua marah loh sama Arman. Kamu itu istri baik, nggak pernah ngomongin orang. Kalem, tapi malah digituin," kata Bu Ratna sambil menyodorkan bungkusan makanan. Desi hanya bisa tersenyum tipis. Bukan karena lega,
Tapi karena heran, kenapa banyak orang yang baru bicara saat semuanya sudah terlambat. Tapi ia tidak mau membenci siapapun. Ia hanya ingin tenang. Hari-hari berikutnya, Desi mulai kembali menata pikirannya. Ia duduk bersama, ibunya menyiapkan surat-surat penting. Buku nikah, KTP, dan beberapa berkas pernikahan lama yang masih tersimpan rapi di lemari ibunya. Semua mulai dikumpulkan untuk proses gugatan. Di sisi lain, Arman kembali mencoba menghubungi. Kali ini lewat WhatsApp. Pesan-pesannya beragam, dari yang marah, memaki, menyalahkan, lalu berubah menjadi merayu, minta maaf, bahkan mengirim foto kenangan saat bulan madu. Tapi semuanya Desi abaikan. Ia tahu ini bukan kali pertama Arman berubah-ubah seperti itu. Dan ia tahu luka kali ini sudah terlalu dalam untuk ditambal dengan foto-foto lama. Satu sore, Desi duduk di beranda rumah sambil menyeduh teh panas. Langit mendung, tapi hatinya perlahan mulai terang. Iya, Des. Cerai memang berat, ujar. Ibunya pelan dari samping, tapi lebih berat terus tinggal sama orang yang bikin kita kecil tiap hari, sambung Desi sambil menatap langit. Ibunya mengangguk. Kamu sekarang sudah besar, Des. Dulu kamu kecil suka main boneka di sini. Sekarang kamu sudah bisa memilih. Dan pilihanmu ini, Mama bangga. Desi tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, senyumnya terasa utuh. Ia tahu perjalanan masih panjang, pengadilan, omongan tetangga, kemungkinan trauma. Tapi hari itu, ia sudah memutuskan satu hal paling penting dalam hidupnya. Diam bukan lagi pilihan. Pintu rumah itu tidak pernah sesunyi sekarang. Sejak Desi pergi, suasana di dalam rumah Mas Arman seperti rumah kos kosong. Dindingnya utuh, lampunya masih menyala, tapi jiwanya hampa. Tidak ada lagi bau tumisan pagi hari, tidak ada lagi sendok beradu dengan piring. Yang tersisa hanya suara detak jam dinding dan napas Arman yang kini lebih sering mengeluh. Ia duduk di sofa sambil menatap layar ponsel. Pesan terakhirnya ke Desi centangnya 2, tapi tak dibalas. Ia mengetik ulang pesan-pesan, baru minta maaf, mengingatkan janji pernikahan, menyumpahi. Lalu kembali meminta maaf, tapi semua tak pernah dijawab, tak satu pun. Pagi-pagi buta, Arman bangun dan memandangi dapur. Lemari beras kosong, tidak ada kopi. Ia membuka kulkas, hanya ada air putih dan sisa sambal botol. Sambil menggaruk kepala, ia akhirnya keluar rumah, menyisir jalan kompleks dengan langkah malas. Baru beberapa meter dari rumah, ia mendengar bisik-bisik lirih. Itu dia. Suara pelan tapi cukup jelas dari arah kerumunan ibu-ibu di lapak sayur keliling. Tega banget ya, sayur dilempar ke istri sendiri, di depan kita semua. Pantes aja Desi minta cerai. Arman berpura-pura tidak dengar, tapi ia merasakan tatapan-tatapan itu. Tatapan sinis yang menusuk dari segala arah. Dulu, ia merasa jadi lelaki kepala rumah tangga yang disegani. Sekarang, ia seperti pengamen yang ditolak di perempatan. Bu Lilis, yang biasanya ramah, bahkan tidak menatap matanya saat memberikan kembalian dari beli tomat. Arman mendekati gerobak pedagang sayur. Ia mencoba mengambil cabai, tapi si pedagang justru menyapanya dengan canggung. Maaf Pak, hari ini saya mau cepat-cepat keliling. Banyak yang antri di blok sebelah. Arman diam, padahal jelas-jelas hanya ia satu-satunya pembeli di situ. Ia meletakkan kembali cabai, lalu pergi. Langkahnya cepat, tapi perasaan terinjak. Siang harinya, ia duduk sendirian di ruang tamu. Sepi. Bahkan suara tikus di plafon pun tak muncul. Ia menyalakan TV, tapi tak ada acara yang menarik. Bahkan film action pun terasa basi. Ia tidur di sofa dengan bantal yang biasanya dipakai Desi. Ada sedikit wangi dari rambut Desi yang masih tertinggal, dan entah kenapa, itu justru membuat dadanya makin sesak. Hari-hari berikutnya, semua makin terasa sempit. Arman harus mencuci sendiri bajunya. Ia sempat mencoba laundry kiloan, tapi malah baju kerjanya tertukar. Ia mencoba masak mie instan, tapi lupa matikan kompor hingga nyaris gosong. Ia mencoba menunjukkan diri kuat di depan teman-teman kantornya, tapi semua sudah tahu. Salah satu tetangga menyebarkan video kejadian di lapak sayur ke grup RT. Dari situ, berita menyebar kemana-mana. Saya lihat video itu, Man, kata Rido, rekan kerja satu divisi saat makan siang.
Video apa? Tanya Arman pura-pura bodoh. Yang, kamu lempar sayur ke Desi. Di depan orang banyak. Hadeh bro, Arman diam. Tangan yang memegang sendok nasi tiba-tiba terasa lemas. Gue sih nggak nyalahin Desi kalau dia cabut. Lu itu kelewatan, man. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tatapan tetangga. Arman merasa tembok runtuh perlahan. Ia bukan cuma kehilangan istri, tapi harga dirinya sendiri ikut rontok di hadapan banyak orang. Satu malam, ia mencoba menelpon Desi lagi. Tidak diangkat. Ia kirim pesan panjang. Desi, aku salah, aku malu. Aku kehilangan kamu. Rumah ini kosong, Des. Aku juga kosong. Kamu pulang ya. Sekali ini aja. Aku janji nggak akan bentak kamu lagi. Beberapa menit, tak ada jawaban. Arman mengecek ulang galeri fotonya. Foto-foto Desi masih tersimpan. Ada satu saat Desi sedang tertawa sambil membawa kue ulang tahun untuknya. Ia memeluk Desi waktu itu. Tapi kini, saat dipelototi layar, pelukan itu terasa asing. Seolah bukan dirinya yang pernah begitu manis, begitu hangat, ia menelungkup di tempat tidur. Guling di sampingnya tak lagi wangi, cuma bau apek yang tak dicuci berhari-hari. Malam itu, ia bermimpi Desi duduk di meja makan, membuatkan kopi. Tapi, saat ia menyentuh tangan Desi, tubuh itu berubah jadi sayuran busuk yang dilempar balik ke wajahnya. Ia bangun dalam keadaan berkeringat, jantung berdegup cepat. Bukan karena takut, tapi karena sesal. Yang meletup dari dalam dirinya seperti air mendidih. Terlambat disadari, terlalu panas untuk diulang. Keesokan harinya, ia keluar rumah hanya untuk membeli nasi bungkus. Di warung dekat pos satpam, ibu penjaga warung bertanya polos, "Pak Arman, Bu Desinya kok nggak pernah kelihatan lagi? Kemarin-kemarin masih sering beli tahu isi loh." Arman hanya mengangguk, lalu membayar cepat dan pergi. Ia tidak menjawab. Karena tak ada jawaban yang bisa memperbaiki kenyataan bahwa semua orang sudah tahu. Desi tidak akan kembali. Malam itu, Arman kembali duduk di teras rumah, menatap kosong jalanan depan rumah. Ada pasangan muda melintas, si istri menggandeng tangan. Suaminya sambil membawa belanjaan. Mereka tertawa kecil. Dan Arman hanya bisa menunduk. Ia teringat kata Desi waktu awal menikah. "Mas, aku nggak minta banyak. Cuman jangan marah kalau aku lambat. Aku juga manusia, bukan mesin." Tapi saat itu, Arman merasa dominasi lebih penting dari pengertian. Sekarang, ia hanya punya ruang kosong dan piring kotor sebagai teman. Warga komplek mulai menyebutnya janda laki-laki dengan nada bercanda, tapi menusuk. Ia tahu semuanya berubah, bukan karena nasib, tapi karena tangan dan lidahnya sendiri. Dan kini, bahkan untuk sekadar menyapa tetangga pun, Arman tak punya nyali, karena ia tahu. Yang dulu dilempar bukan hanya sayur, tapi harga diri istrinya. Dan sekarang yang dipungutnya hanyalah serpihan penyesalan. Pagi itu langit mendung, seolah sedang berkabung. Tapi di ruang tamu rumah orang tuanya, Desi duduk dengan wajah yang terang. Di hadapannya, berkas-berkas tertata rapi di dalam map bening, fotokopi KTP, buku nikah, kartu keluarga, dan yang paling penting, lembaran gugatan cerai yang sudah ia susun bersama seorang pengacara muda rekomendasi sepupunya. "Des, kamu yakin?" tanya Pak Karso, ayahnya, sambil mengenakan peci dan duduk di kursi dekat jendela. Desi menoleh pelan, lalu mengangguk. "Yakin, Pak, 100%. Aku sudah terlalu lama diam." Bu Yayah tak berkata banyak. Ia hanya meletakkan selembar kertas, tisu di tangan Desi, seperti mengantisipasi air mata yang mungkin akan turun sewaktu-waktu. Tapi Desi tak menangis. Tidak hari itu. Tidak lagi. Jam 10 pagi, mereka berangkat ke kantor pengadilan agama. Desi mengenakan gamis sederhana berwarna, biru gelap dan jilbab polos. Wajahnya tenang. Tapi langkahnya mantap, seperti orang yang tahu bahwa pintu depan harus dibuka sendiri kalau ingin keluar dari rumah yang terbakar. Di depan meja pendaftaran, petugas mencatat data, lalu menatap wajah Desi dan bertanya pelan, "Ada alasan khusus?" "Bu," Desi menjawab dengan suara nyaris tanpa getar. "Kekerasan psikis dan penghinaan di ruang publik. Ada saksi, ada bukti." Petugas mengangguk pelan, lalu melanjutkan proses tanpa banyak tanya. Setelah semua selesai, surat gugatan itu tinggal diserahkan.
Desi menyodorkan map berisi berkas ke loket penerimaan perkara. Tangannya sempat gemetar, tapi ia kuatkan diri. Karena hari itu, ia sedang membebaskan dirinya dari penjara yang tak berdinding, tapi menyesakan. Sore harinya, surat panggilan resmi untuk Arman dikirimkan ke alamat rumah mereka. Tertulis dengan tinta hitam, pemanggilan untuk menghadiri sidang. Perkara gugatan perceraian oleh istri sah, Desi binti Karso. Di hari yang sama, Arman pulang kerja dalam keadaan letih. Saat melihat surat dari pengadilan di meja, ia sempat berpikir itu tagihan listrik. Tapi ketika ia membaca isi suratnya, tangannya bergetar. Bibirnya membuka sedikit, tapi tak ada kata yang keluar. Ia duduk di kursi makan, menatap surat itu lama. Lama sekali, seolah huruf-hurufnya berubah jadi pisau yang perlahan merobek harga dirinya. Jadi segitunya dia ke aku, gumamnya pelan. Ia tertawa kecil, getir. Lalu tiba-tiba berdiri, mengambil ponsel dan menelpon Desi. Tapi tidak diangkat. Ia menelpon lagi, dan lagi, sampai ke 8 kali. Tak satu pun dibalas. Akhirnya, ia hanya mengirim pesan. Aku baru terima suratnya. Gak bisakah kita bicara dulu baik-baik? Gak usah sampai ke pengadilan, Desi. Beberapa menit berlalu. Lalu belasan menit. Tapi tidak ada balasan. Yang tidak diketahui Arman adalah Desi sedang duduk di ruang keluarga. Ponsel diletakkan menghadap bawah. Ia tahu Arman akan bereaksi. Tapi bukan reaksi itu yang ia butuhkan. Ia sudah tidak butuh penyesalan yang datang hanya karena surat resmi. Karena selama ini, tak ada surat yang membuat Arman peduli saat ia menangis sendiri di kamar atau saat ia merapikan baju yang diseret kasar ke lantai. Keesokan harinya, grup WhatsApp komplek heboh. Salah satu warga, Bu Lilis tentu saja, mengunggah foto bagian depan rumah Arman dengan tulisan besar di pagar. Surat panggilan sidang cerai. Mohon. Maaf untuk ketidaknyamanan. Entah siapa yang tempel, mungkin tukang pos yang tak ingin surat hilang. Komentar pun bermunculan. Pantas aja Desi minggat. Ya ampun, akhirnya juga. Maluin banget, Mas Arman. Arman membaca semua itu. Ia tak bisa lagi. Pura-pura kuat. Malamnya, ia duduk di kamar mandi, menyalakan shower dan menangis dalam diam. Air yang jatuh dari pancuran bercampur air mata yang entah sejak kapan tak pernah ia keluarkan. Ia ingin menyangkal. Ingin menyalahkan Desi. Tapi di sudut hati yang paling dalam, ia tahu. Ini semua ulahnya sendiri. Hari sidang pertama pun tiba. Desi datang bersama ibunya dan pengacaranya. Arman datang sendiri, mengenakan batik lengan panjang dan celana kain. Wajahnya lelah, rambutnya mulai acak-acakan. Ia menatap Desi saat masuk ruang sidang, tapi Desi tidak membalas tatapannya. Majelis hakim memulai dengan mempersilakan Desi menyampaikan alasan gugatan. Desi berdiri dan dengan suara yang jernih, ia berkata, "Saya ingin bercerai karena suami. Saya telah mempermalukan saya di ruang publik dengan cara melempar wajah saya dengan sayur, menghina saya sebagai perempuan tidak berguna, dan melakukan kekerasan verbal yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Saya punya saksi dan video kejadian yang direkam oleh warga." Hakim mengangguk. Arman hanya tertunduk, ingin menyanggah, tapi tak ada yang bisa ia sangkal. Semua benar, semua nyata. Setelah sidang usai, Arman mengejar Desi di parkiran. "Des, tunggu, tolong, aku salah. Aku tahu aku kejam, aku egois. Tapi kamu mau cerai? Udah nggak ada jalan lain?" Desi menoleh. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, ia menatap mata Arman, tajam tapi tenang. "Mas, aku diam bertahun-tahun. Aku cuma minta dihargai, bukan dimanja. Tapi bahkan Mas nggak bisa kasih itu. Dan sekarang, aku cuma mau satu hal, bebas." Ia berjalan meninggalkan Arman yang berdiri diam. Kali ini, bukan Desi yang menangis. Arman pulang ke rumahnya yang semakin kosong. Ia duduk di ruang tamu. Surat gugatan yang menohok harga dirinya itu masih ada di meja. Tapi sekarang, bukan kertas itu yang membuatnya marah. Melainkan kenyataan bahwa Desi akhirnya memilih dirinya sendiri, bukan pernikahan mereka. Dan itu adalah kekalahan terbesar seorang lelaki yang terlalu terlambat belajar menjadi manusia. Sudah seminggu sejak sidang pertama,
Surat panggilan untuk sidang kedua sudah sampai di tangan pengacaranya. Tapi yang membuat Desi tersenyum bukan karena jadwal pengadilan, melainkan email yang ia terima pagi itu. Subjeknya singkat, diterima, bekerja, admin toko elektronik, dari sebuah toko grosir milik sepupunya di tengah kota. Ia membaca email itu berulang-ulang. Tidak karena ragu, tapi karena tak menyangka bahwa hari ini ia bisa menyambut hidup baru, bukan sebagai istri Arman, tapi sebagai dirinya sendiri. Desi, setelah berbulan-bulan hanya mengurus rumah, memasak, mencuci, menunggu, dan disalahkan, kini ia punya rutinitas baru yang membuatnya bangun pagi bukan karena takut diteriaki, tapi karena semangat menata dirinya kembali. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Rambutnya, ia ikat rapi. Tas kecil berisi dompet dan satu buku catatan ia genggam erat. Sebelum berangkat, ibunya mencium keningnya. Kerja yang tenang ya, Des. Nggak usah mikirin yang udah-udah. Biar semua yang buruk Mama sedot aja ke badan Mama, kata Bu Yayah sambil bercanda, meski matanya masih menyimpan cemas. Desi tertawa kecil. Doain Desi kuat terus ya, Ma. Biar Desi bisa bangun dari puing-puing yang dulu. Ia naik angkot dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Orang-orang yang duduk di sebelahnya mungkin tak tahu bahwa perempuan ini baru saja membuang beban yang tak terlihat dari pundaknya, seberat 5 tahun pernikahan yang isinya luka. Di tempat kerja, ia disambut hangat oleh sepupunya, Mbak Lina. Toko elektronik itu tidak terlalu besar, tapi ramai. Ada 2 karyawan lain, semuanya ramah. Desi langsung belajar cara input stok, cara mencatat keluar masuk barang, dan hal-hal teknis lain yang dulu terasa asing baginya. Saat waktu istirahat tiba, Desi duduk sendiri di sudut, membuka bekal nasi, goreng yang ibunya masakkan. Di dalam tasnya ada buku kecil tempat ia menulis catatan harian. Ia menulis, "Hari ini aku tidak lagi menjadi istri yang menunggu suami pulang. Hari ini aku menjadi perempuan yang bekerja untuk dirinya sendiri. Rasanya, pelan-pelan hidupku kembali punya bentuk." Malamnya, di kamar lamanya yang kini kembali menjadi miliknya, Desi merebahkan diri. Lelah tapi puas. Tidak ada teriakan. Tidak ada suara piring jatuh. Tidak ada omelan karena baju yang salah setrika. Yang ada hanya dengkuran kecil ibunya dari kamar sebelah dan suara jangkrik dari luar jendela. Ia menatap langit-langit kamar sambil memikirkan masa lalunya. Dulu, setiap malam ia tidur sambil menahan isak, takut Arman bangun dan marah. Sekarang, ia bisa tertawa pelan sambil membuka ponselnya, melihat video kucing lucu di TikTok, dan merasa bebas. Sementara itu, di rumah yang dulu mereka tinggali bersama, Arman makin terpuruk. Dapur tak pernah menyala, baju kotor menumpuk, dan malam-malamnya diisi dengan rokok dan kopi sachet. Tak ada siapapun yang menemaninya bicara, kecuali pantulan dirinya sendiri di cermin kamar mandi. Satu malam Arman menulis di grup WhatsApp, "Mohon maaf untuk semua warga, saya hilaf. Semoga saya bisa memperbaiki diri. Terima kasih untuk yang sudah mengingatkan." Pesan itu dibaca, tapi tak ada yang membalas. Karena maaf yang datang setelah penghinaan di depan umum, seringnya bukan untuk menebus, tapi hanya menenangkan ego yang terluka. Di sisi lain kota, Desi perlahan mulai punya rutinitas yang baru. Setiap pagi ia berangkat kerja, setiap sore ia pulang dengan membawa cerita. Ia mulai menabung. Bahkan diam-diam ia mengumpulkan uang untuk les komputer agar bisa belajar lebih jauh. Di toko, ia sering dimintai tolong menyusun laporan penjualan karena tulisannya rapi. Mbak Lina mulai mempercayainya mengelola banyak hal. Suatu hari Mbak Lina bertanya pelan, "Des, kamu beneran kuat ya ninggalin dia?" Desi hanya mengangguk. "Bukan karena aku nggak cinta, tapi karena aku akhirnya sadar, aku nggak boleh mencintai orang yang membuatku kehilangan diriku sendiri." Mbak Lina terdiam, lalu menepuk pundak Desi. "Kamu pantas bahagia." Sore itu, Desi pulang kerja dengan senyum kecil. Di dalam tasnya, selain dompet dan buku catatan, ada satu buah lipstik baru yang ia beli diam-diam. Bukan karena ingin cantik untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Karena dulu, setiap kali ia pakai lipstik, Arman selalu bilang, "Mau dandan buat siapa? Di rumah aja juga genit." Sekarang tidak ada lagi yang bisa menuntutnya meredam cahaya dalam dirinya sendiri.
Dan di malam-malam tertentu, Desi mulai punya waktu untuk merenung tanpa rasa takut. Ia menulis lagi di bukunya. Ada masa ketika aku percaya menjadi istri berarti menerima segalanya. Tapi ternyata, menjadi perempuan bukan tentang tahan banting, tapi tahu kapan harus berhenti dipukul. Desi belum menang, tapi ia sedang menuju sana. Dan langkah kakinya tidak lagi dituntun oleh bayang-bayang rumah, tangga yang gagal, tapi oleh cahaya kecil dari dalam dirinya sendiri, yang dulu pernah redup dan kini mulai menyala kembali. Sabtu pagi, hujan turun gerimis. Udara dingin menyelimuti gang kecil tempat rumah orang tua Desi berdiri. Di teras, Bu Yayah sedang menyapu pelan sambil mengenakan jaket tipis. Desi masih di kamar, bersiap berangkat kerja meski jadwal hari itu hanya setengah hari. Di dalam cermin ia mengikat rambutnya, lalu memulas lipstik warna lembut. Hari ini ia merasa cukup baik untuk memulai. Pintu pagar berbunyi. Suara langkah pelan menyusul. Bu Yayah menoleh dan napasnya langsung tersentak. Berdiri di depan pagar adalah Arman. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya pucat, dan di tangannya tergenggam payung lipat yang sudah rusak sebagian rangkanya. "Assalamualaikum, Bu." Sapanya pelan, suara parau. "Waalaikumsalam." Jawab Bu Yayah, datar. Ia tidak mempersilakan masuk. Ia hanya berdiri di situ, menatap laki-laki yang dulu ia sebut menantu. "Desi ada, Bu?" "Kenapa?" tanya Bu Yayah, tegas. Arman menunduk, lalu mengangkat pandangan lagi. "Saya mau minta maaf, mau bicara. Boleh, Bu? 5 menit aja." Sebelum Bu Yayah sempat menjawab, pintu rumah terbuka. Desi berdiri di ambang, sudah siap dengan tas selempangnya, jilbab biru muda, dan sepatu kets yang bersih. Ia menatap Arman dari kejauhan. Tidak kaget, tidak gentar, hanya tenang. Tenang seperti orang yang sudah selesai menunggu keajaiban dari seseorang yang tak pernah berubah. "Mas Arman," sapanya datar. "Ngapain kesini?" Arman menghela napas panjang. Ia melangkah lebih dekat ke pagar. "Aku salah, Des. Aku tahu. Aku udah nyakitin kamu. Tapi, tolong, dengarkan sebentar aja. Aku nyesel." Desi memandangi wajah itu. Wajah yang dulu pernah ia bela saat dihina teman. Ia pertahankan saat orang tuanya ragu. Ia tangisi tiap malam setelah dibentak. Tapi hari ini, wajah itu tidak lagi punya kuasa atas detak jantungnya. "Mas datang bukan buat aku, Mas. Tapi buat ego Mas sendiri. Karena Mas sekarang sendirian, malu, kehilangan teman, dan jadi bahan omongan." "Bukan begitu, Des. Kalau Mas benar-benar nyesel," lanjut Desi, "harusnya permintaan maaf itu keluar sebelum tangan Mas melempar kangkung ke wajahku. Sebelum Mas teriak-teriak di depan ibu-ibu, dan sebelum Mas buat aku merasa lebih rendah dari sampah." Arman terdiam. Matanya berkaca, bibirnya gemetar. "Aku tahu aku brengsek. Aku terlalu telat sadar. Tapi tolong, kasih aku satu kesempatan. Aku mau perbaiki semuanya, Des." Desi tertawa kecil, getir. "Perbaiki? Mas pikir ini rumah yang dindingnya bisa dicat ulang setelah bocor? Mas pikir aku bangunan rusak yang bisa direnovasi?" Ia mendekat ke pagar, menatap mata Arman dari jarak yang lebih dekat. Tapi tak ada getaran, tak ada cinta. Hanya luka yang sudah sembuh dan kini menjadi kulit baru. "Aku bukan perempuan yang bisa diperlakukan seenaknya, lalu diminta kembali seolah-olah semua baik-baik saja. Aku sudah terlalu lama bertahan bukan karena cinta, tapi karena aku takut, sendiri. Dan sekarang aku sadar, sendiri itu nggak sesakit dihina setiap hari." Air mata jatuh dari mata Arman. Tapi Desi tetap berdiri tegak. "Mas pulanglah. Simpan maaf itu buat diri Mas sendiri. Belajar dari semuanya. Tapi jangan pernah berharap aku balik." Bu Yayah berdiri di belakang Desi, meletakkan tangan di bahunya. "Kamu udah dewasa, Des. Dan kamu udah memilih. Mama bangga." Desi melangkah, keluar pagar. Melewati Arman yang kini hanya diam membeku. Langkahnya ringan tapi penuh makna. Seolah setiap jejak sepatunya sedang menuliskan pesan. "Aku telah memaafkanmu, tapi aku tak akan kembali." Arman masih berdiri di tempat yang sama, seperti patung. Payung yang ia bawa terjatuh. Hujan gerimis mulai membasahi bajunya. Tapi ia tak peduli. Dalam pikirannya, ia mengulang semua kejadian, berharap bisa menekan rewind.
tapi tahu bahwa tombol itu tak pernah ada di dunia nyata. Desi tak menoleh lagi. Ia menyusuri gang, menuju jalan raya, lalu naik angkot seperti biasa. Di atas angkot ia duduk di jendela, menatap keluar. Di dalam hatinya tak ada kemenangan, tapi juga tak ada lagi luka yang menganga. Hanya ruang baru yang mulai terisi oleh kepercayaan pada diri sendiri. Dan hari itu ia tahu, permintaan maaf yang datang setelah luka terlalu dalam bukanlah obat, tapi hanya pengakuan dari yang dulu membiarkanmu berdarah. Siang itu matahari bersinar cerah, udara kota cukup terik, membuat kulit berkeringat hanya dengan berjalan beberapa langkah dari parkiran ke dalam toko. Desi baru saja selesai mengantarkan laporan stok barang ke cabang utama. Mbak Lina sedang cuti, jadi ia diberi kepercayaan penuh untuk mengurus beberapa pengantaran sekaligus. Salah satu klien mereka ternyata tinggal di komplek lama, tempat Desi pernah tinggal bersama Arman. Desi tahu alamat itu saat melihat invoice dan jantungnya sempat berdegup lebih kencang. Blok J, nomor 29. Hanya beberapa rumah dari rumah lamanya, rumah tempat dulu ia pernah bermimpi tentang kebahagiaan yang utuh, yang nyatanya hanya fata morgana. Sopir ojek online yang mengantarnya berhenti di ujung komplek. Desi turun, membawa tas kecil berisi dokumen. Ia berdiri beberapa detik di depan gerbang masuk blok, matanya menatap jalanan yang dulu setiap pagi ia sapu, setiap sore ia lewati sambil membawa kantong belanjaan. Desi melangkah pelan. Sepanjang jalan, rumah-rumah terlihat masih sama. Pagar-pagar besi yang dulu dilapisinya dengan minyak agar tak berkarat, warung kecil milik Bu Wati di ujung gang, dan bahkan batu bulat di samping selokan yang dulu pernah membuatnya terantuk. Saat hujan deras, beberapa ibu-ibu komplek duduk di pos ronda seperti biasa. Salah satu dari mereka melirik. Mata mereka melebar saat menyadari siapa yang baru saja lewat. Itu Desi ya? Desi, iya, dia. Desi tersenyum tipis, tak menoleh, tapi langkahnya tidak berubah. Ia tidak lagi perempuan yang akan menunduk malu. Ia hanya melangkah seperti orang biasa yang kebetulan melewati masa lalu. Bukan untuk menetap, tapi untuk menyelesaikan urusan dan pergi lagi. Saat melewati rumah lamanya, ia berhenti sejenak. Pagar besinya mulai berkarat. Pot-pot tanaman yang dulu ia rawat kini terlihat kering. Tidak ada suara dari dalam. Rumah itu seperti tubuh tanpa roh. Sunyi, sepi, mati. Desi menatapnya tanpa air mata. Tak ada lagi getaran, hanya sejenis rasa asing yang menyelinap pelan. Rumah yang dulu ia jaga sepenuh hati, kini hanya sekadar bangunan kosong. Pintu rumah kliennya hanya beberapa meter dari sana. Desi menyerahkan dokumen, menandatangani berita acara, dan pamit. Perempuan yang menerima dokumen sempat bertanya, "Desi, ya, dulu tinggal di blok 21, ya?" Desi mengangguk sopan. "Iya, Bu, tapi sekarang udah pindah." Perempuan itu tersenyum, canggung. "Wah, saya ikut sedih waktu dengar kabarnya. Tapi, kamu kelihatan makin cerah sekarang." Desi hanya membalas dengan satu kalimat pendek. "Terima kasih, Bu. Memang sudah waktunya berhenti dari yang bikin gelap." Ia berjalan keluar komplek dengan langkah tenang. Dari kejauhan, beberapa warga masih memperhatikannya. Ia tahu mereka ingin menyapa, tapi juga tahu sebagian dari mereka masih menyimpan rasa bersalah karena dulu diam saat ia dipermalukan. Sampai di ujung jalan, langkah Desi melambat. Ia berdiri di tempat yang persis sama di mana dulu kangkung dilemparkan ke wajahnya. Trotoar kecil itu masih ada, tapi rasa sakitnya sudah tak tinggal di sana. Ia menatap tempat itu lama, lalu menghela napas. Di dalam kepalanya, ia berkata, "Dulu, aku pikir ini tempat aibku, tapi ternyata ini altar keberanianku." Desi tersenyum. Ia berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Tak peduli apakah ada yang memperhatikan. Tak peduli apakah Arman sedang mengintip dari balik tirai rumah lamanya. Karena yang penting kini bukan apa kata mereka, tapi apa yang ia rasakan tentang dirinya sendiri. Dan hari itu, ia benar-benar yakin bahwa komplek itu bukan lagi rumah. Hanya tempat yang pernah dihuni oleh perempuan yang telah ia tinggalkan. Perempuan yang terlalu lama bertahan demi harga diri seseorang yang bahkan tak tahu cara menghargainya.
Angin sore berembus pelan saat Desi membuka pintu kos barunya. Sebuah kamar kecil berukuran 3 kali 3 meter di lantai 2 rumah milik pasangan lansia yang tinggal di pinggir kota. Letaknya hanya 2 gang dari toko tempat ia bekerja, cukup sunyi, tapi aman dan bersih. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada taman palsu di depan rumah, dan tidak ada lelaki yang menuntut sarapan tiap pagi dengan suara kasar. Hanya deru kipas angin dan suara cicak di dinding. Ia meletakkan tas di ranjang kayu tipis beralaskan sprei motif bunga. Meja kecil di sudut ruangan ia isi dengan 2 buku catatan, cermin kecil, dan vas mungil berisi bunga plastik. Di dinding, 1 gantungan pakaian sudah cukup untuk 3 setel gamis kerja dan jaket tipisnya. Desi berdiri di tengah kamar, menatap sekeliling. Tidak ada yang mewah, tapi inilah miliknya. Tempat ia memilih sendiri, tanpa dipaksa, tanpa ditekan. Tempat ini mungkin tidak lebih luas dari kamar tamu rumah Arman, tapi disinilah ia merasa paling lapang. Menjelang maghrib, ia duduk di lantai, menyandarkan tubuh ke dinding, membuka buku catatannya dan menulis. Tak apa hidup sederhana, asal tidak disederhanakan oleh orang yang bahkan tak tahu cara mencintai. Tempat kecil ini akan jadi saksi, aku membangun diriku sendiri, dari nol, tanpa suami, tanpa beban. Malam datang cepat. Ia membuat teh manis di dapur umum lantai bawah, lalu membawanya ke kamar sambil memutar lagu dari ponsel. Lagu yang dulu ia sukai tapi selalu dimatikan Arman karena dianggap berisik. Kini lagu itu mengalun pelan, mengisi sunyi bukan untuk mengusirnya, tapi untuk menemani. Di tengah malam, Desi sempat terbangun karena mimpi. Dalam mimpinya, ia kembali ke rumah lamanya, membawa sepiring makanan. Tapi saat membuka pintu, rumah itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lantai berdebu, dindingnya retak, dan suara Arman hanya terdengar dari kejauhan, seperti gema tanpa arah. Ia bangun dengan peluh di pelipis, lalu menatap langit-langit kamar kosnya. Hening, aman. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Ia tahu, rasa takut itu akan datang sesekali, sebagai kenangan buruk yang ingin mengusik. Tapi ia juga tahu, kali ini, ia tak akan lari. Ia akan bertahan, di tempat kecil ini, dengan dirinya sendiri. Pagi-pagi sekali, ia berjalan kaki ke tempat kerja. Jalanan masih sepi, udara masih dingin. Ia melewati warung kecil, tukang tambal ban, dan anak-anak sekolah yang baru keluar dari gang. Salah satu dari mereka sempat menyapa. "Tante, mau kerja ya?" Desi mengangguk sambil tersenyum. "Iya, kerja yang bikin bahagia." Anak itu tertawa polos dan melambaikan tangan. Di toko, Mbak Lina baru datang dari cuti dan kaget melihat laporan penjualan yang ditata rapi. "Wah Desi, kamu luar biasa. Laporan-laporan ini bahkan lebih rapi dari punyaku." Desi hanya tersenyum. Ia tak mencari pujian. Tapi setiap kali seseorang mengapresiasi dirinya tanpa melihat status pernikahan atau isi rumah tangganya, rasanya seperti embun segar setelah badai. Sore harinya, saat semua pekerjaan selesai, Desi duduk di bangku depan toko sambil makan es krim. Matahari mulai turun, meninggalkan warna jingga di langit. Ia mengangkat ponsel, membuka galeri, dan menghapus satu folder terakhir yang masih berisi foto-foto pernikahan. Tidak ada air mata, hanya satu kalimat di dalam hati. "Aku tidak gagal menikah. Aku berhasil menyelamatkan diriku." Malam itu, ia kembali ke kos, menyalakan lampu kecil, lalu membuka jendela. Angin malam menyelinap masuk, membawa bau tanah dan sisa hujan kemarin. Ia duduk di dekat jendela, menyeduh teh, lalu menulis satu kalimat di bukunya. "Tak perlu laki-laki untuk membuatku utuh. Cukup keberanian dan cinta pada diri sendiri. Dan aku punya itu sekarang." Ia menutup buku catatan, merebahkan tubuh di kasur tipis, dan mematikan lampu. Tidak ada suara keras. Tidak ada tekanan. Tidak ada ketakutan. Hanya ada perempuan yang berdiri sendiri di ujung jalan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Desi tidur dengan damai. Undangan itu datang lewat grup WhatsApp alumni SMA. Reuni kecil-kecilan, katanya. Tidak wajib datang, tapi sangat diharapkan hadir. Lokasinya di sebuah kafe semi-outdoor, tidak jauh dari pusat kota. Desi awalnya hanya membaca tanpa niat merespons.
Tapi kemudian, salah satu temannya Ayu mengirim pesan pribadi. Des, please datang ya, kangen ngobrol bareng kamu. Aku tahu kabarmu. Kamu kuat banget, aku pengen peluk langsung. Desi terdiam sejenak. Ia tidak suka jadi pusat perhatian, tapi kalimat aku tahu kabarmu terasa hangat. Ia mulai berpikir, mungkin ia harus datang. Bukan untuk menjelaskan apapun, tapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak hancur. Tidak seperti yang mungkin orang pikirkan. Sabtu sore, ia mengenakan gamis hijau pastel dan kerudung netral. Tidak menor, tidak mencolok tapi bersih dan elegan. Di wajahnya ada sedikit lipstik nude dan senyum yang tulus. Kafe itu ramai, tapi suasananya santai. Tawa-tawa ringan terdengar di berbagai sudut. Beberapa teman langsung menyapanya, sebagian lagi hanya melirik dan berbisik. Ia tahu, perceraian adalah bahan empuk bagi yang hidupnya terlalu datar. Tapi Desi sudah cukup kuat untuk tidak peduli. Ayu memeluknya erat begitu ia datang. Gila, kamu cantik banget sekarang. Benar-benar kelihatan bebas. Desi tertawa. Dulu juga cantik tapi ketutupan stres. Mereka duduk di meja panjang. Obrolan bergulir. Dari cerita masa SMA, pekerjaan, sampai pernikahan. Beberapa teman sesekali menyinggung suaminya masing-masing. Ada yang curhat, ada yang memamerkan. Desi hanya mendengarkan. Lalu, salah satu teman pria, Edo, tiba-tiba berkata dengan nada tak bisa disaring. Des, katanya kamu udah cerai ya? Maaf loh, aku dengar dari orang lain. Seketika, suasana agak hening. Beberapa orang pura-pura menyeruput kopi. Desi menoleh ke Edo, tersenyum tanpa canggung. Iya, udah. Dan nggak apa-apa kok. Cerai itu bukan kutukan. Lebih baik cerai daripada hidup terus bareng orang yang salah. Ayu menepuk pundaknya, bangga. Yang lain pun tersenyum canggung, beberapa malah terlihat kagum. Desi melanjutkan, aku sih sekarang tidur lebih nyenyak, bangun pagi tanpa dimarahi, kerja sesuai kemauan, dan gak perlu masak dengan tekanan. Gak semua yang menikah itu bahagia, dan gak semua yang sendiri itu sedih. Ucapan itu seperti cambuk yang elegan, tak kasar, tapi menggetarkan. Seolah Desi bukan sedang membela diri, tapi sedang memberi pelajaran yang mereka lupa. Malam makin larut, musik di kafe mulai pelan. Desi menatap sekeliling. Ia melihat teman-teman lama tertawa. Sebagian sudah menua, sebagian tetap seperti dulu. Tapi tak satu pun dari mereka yang tahu betapa berat langkahnya sampai bisa duduk di kursi ini. Tanpa air mata, tanpa rasa rendah diri. Saat hendak pulang, Ayu memeluknya lagi. Kamu keren banget, Des. Kamu ngasih banyak orang keberanian. Tahu? Enggak. Desi tersenyum. Aku cuma ingin hidup tanpa pura-pura kuat. Sekarang aku beneran kuat. Karena nggak harus menahan semuanya sendirian. Ia berjalan pulang malam itu dengan langkah ringan. Langit gelap, tapi lampu jalan menerangi trotoar. Tak ada tangan lelaki yang menggandengnya. Tak ada mobil yang menjemput. Tapi di dalam dirinya, ada cahaya yang jauh lebih hangat dari segalanya. Keyakinan bahwa bahagia bukan berasal dari status, atau dari ucapan manis suami, atau dari gelar istri. Tapi dari cara ia menerima dan menyembuhkan dirinya sendiri. Sampai now, di kamar kos, ia membuka buku catatannya dan menulis. Reuni hari ini bukan pertemuan dengan masa lalu, tapi pembuktian bahwa aku berdiri di masa kini dengan utuh. Sendiri, tapi tidak kesepian. Ia meletakkan buku itu, lalu mematikan lampu. Di luar, suara malam mulai reda, dan di dalam dadanya, badai itu akhirnya reda. Senin siang, toko sedang agak sepi. Mbak Lina sedang keluar sebentar untuk meeting dengan supplier, dan Desi diminta menjaga kasir sendirian. Angin dari kipas plafon berputar lambat. Di luar, langit mulai mendung. Hujan sepertinya akan turun. Sore nanti. Saat itu, pintu toko terbuka. Desi sedang sibuk memeriksa daftar stok dan tidak langsung menoleh. Baru ketika suara pelan itu memanggil namanya, ia mengangkat wajah. Desi? Ia membeku sejenak. Di hadapannya berdiri seseorang yang dulu sempat ia kira cinta sejatinya. Dian, teman kuliah yang sempat menjalin hubungan dengannya sebelum ia bertemu Arman. Lelaki itu masih sama. Rambut disisir rapi, kemeja lengan panjang digulung di lengan, dan senyum yang dulu pernah menggetarkan perutnya. Tapi hari ini, tak ada lagi getaran itu. Dian? Tanyanya, pelan tapi mantap.
Iya, aku lagi ada kerjaan di sini. Nggak sengaja lewat, lihat toko ini. Terus, kaget banget pas lihat kamu di dalam. Desi tersenyum sopan. Wah, dunia sempit. Ya, Dian tertawa pelan. Kamu kelihatan beda, lebih dewasa, lebih tenang. Tapi tetap, Desi. Desi tidak menjawab. Ia hanya membetulkan posisi kursinya, lalu berdiri. Mau beli sesuatu? Oh, enggak. Aku cuma mampir. Dan mungkin, jujur aja karena penasaran, aku dengar kabar dari teman-teman. Kabar tentang aku cerai. Dian sempat terlihat canggung. Tapi ia mengangguk. Desi tersenyum. Nggak apa-apa. Nggak usah sok hati-hati. Aku nggak lagi meledak karena disebut cerai. Dian menarik napas. Aku cuma mau bilang aku sedih. Waktu tahu kamu ngalamin itu, kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Desi menatap Dian, dan untuk sesaat, ia melihat dirinya yang dulu. Desi yang masih penuh harapan pada cinta lelaki, yang masih percaya bahwa luka akan sembuh hanya karena ada seseorang baru yang datang menggantikan. Tapi hari ini, ia bukan Desi yang dulu. Terima kasih, Dian. Tapi sekarang aku nggak butuh orang yang kasihan. Aku butuh orang yang percaya bahwa aku bisa baik-baik aja sendirian. Dian mengangguk pelan. Aku percaya itu, dan kelihatannya kamu memang baik-baik aja. Lebih dari itu, jawab Desi. Aku damai. Dan ternyata, itu lebih penting dari sekadar status atau pelukan. Mereka duduk sejenak. Dian mengajak mengobrol ringan tentang pekerjaan, hidup, dan perubahan zaman. Tapi Desi menjaga jarak. Bukan karena marah, tapi karena ia sudah selesai dengan masa lalu. Bahkan masa lalu yang baik sekalipun. Kalau suatu hari kamu pengen ngobrol lagi, atau sekadar kopi bareng, ujar Dian sebelum pamit, aku masih punya nomormu. Boleh? Desi menatap mata Dian. Lalu berkata, pelan, tapi pasti. Dulu aku nunggu seseorang buat nyembuhin aku. Sekarang aku nyembuhin diriku sendiri. Jadi, mungkin aku akan balas. Tapi bukan karena butuh teman. Tapi karena aku nggak takut lagi menghadapi siapapun. Dian tersenyum, lalu pamit pergi. Desi berdiri di depan meja kasir, melihat punggung lelaki itu menjauh. Dan di detik itu, ia sadar. Ia tak merasa kehilangan, tak merasa penasaran, dan tak berharap ada pertemuan selanjutnya. Ia menutup pintu toko. Hujan mulai turun. Rintiknya membasahi kaca depan. Ia duduk kembali, lalu membuka buku catatan yang selalu ia bawa di dalam tas. Hari ini aku bertemu dengan masa lalu. Tapi aku tidak terpanggil untuk kembali. Aku bukan Desi yang dulu menangis karena kehilangan. Aku adalah Desi yang tidak lagi menangis karena kenangan. Ia menutup bukunya, menghela napas panjang, lalu tersenyum. Bahkan hujan hari itu terasa seperti pertanda bahwa luka-luka lama akhirnya benar-benar hanyut. Pagi itu tidak ada guntur, tidak ada suara dramatis dari langit. Hanya matahari yang menyinari gang kecil di samping rumah orang tuanya, dan suara Ibu Desi yang memanggil dari ruang depan. Des, ada surat. Dari pengadilan, Desi sedang menyetrika baju kerjanya. Ia mematikan setrika, lalu berjalan ke ruang tamu. Di atas meja kayu, tergeletak amplop putih dengan stempel resmi dan cap merah. Ia mengenalnya. Ia menunggunya. Tapi ketika tangannya menyentuh amplop itu, ia tidak tergesa-gesa. Membukanya, ia duduk perlahan lalu menghela napas. Di hadapannya, Bu Yayah menatap wajah anak perempuannya yang kini tak lagi retak. Mata Desi jernih, dagunya tegak, dan senyumnya tenang. Ia membuka amplop perlahan, menarik keluar selembar surat yang rapi dan dingin. Isi suratnya pendek, hanya 1 lembar. Tapi maknanya panjang. Perceraian antara Desi binti Karso dan Arman bin Tohari sah secara hukum. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada air mata, hanya 1 tarikan napas yang dalam, lalu senyum yang tumbuh perlahan. Bu Yayah memegang tangan Desi. Kamu yakin nggak apa-apa, nak? Desi mengangguk. Hari ini bukan hari kehilangan, Ma. Hari ini hari pembebasan. Ia menatap keluar jendela. Burung gereja melompat-lompat di kabel listrik, dan angin meniup tirai jendela dengan pelan. Hari itu, tidak ada yang berubah di dunia luar.
Tapi di dalam dada Desi, sesuatu telah selesai. Tuntas. Resmi, ia bangkit dari kursi, berjalan ke dapur, lalu menyeduh 2 cangkir teh manis. 1 untuk dirinya, 1 untuk ibunya. Mereka duduk berdua di lantai, seperti dulu saat Desi masih kecil dan mereka sering minum teh di sore hari sambil bercerita tentang sekolah dan cita-cita. "Ma," ucap Desi pelan. "Aku dulu kira pernikahan itu tentang bertahan. Tapi ternyata, yang benar itu bertahan pada kebaikan, bukan bertahan pada luka." Bu Yayah tersenyum sambil menepuk lutut anaknya. "Kamu udah lebih bijak dari Mama, Des. Mama bangga banget. Dulu Mama takut kamu nggak kuat, tapi ternyata kamu yang kuat kan?" "Mama," Desi tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menyeruput teh hangat dan menikmati sunyi yang kini tidak lagi menakutkan. Sore itu, ia mengumpulkan semua benda yang tersisa dari masa lalu. Foto pernikahan, buku nikah lama, dan kenangan-kenangan yang selama ini terlipat rapi di dalam laci. Ia tidak membakarnya, tidak juga membuangnya dengan marah. Ia hanya memasukkannya ke dalam satu kotak, menuliskan label kecil. Selesai. Malam harinya Desi kembali ke kamar kosnya. Ia membawa kotak itu dan menyimpannya di bagian paling bawah lemari. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk diingat tanpa dendam. Karena bagian dari menjadi dewasa adalah tidak membalas dengan benci, tapi dengan hidup yang lebih baik. Sebelum tidur, ia membuka buku catatannya lagi dan menulis 1 kalimat terakhir. "Surat itu bukan akhir pernikahan. Itu awal dari hidupku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku menjadi milikku sendiri." Ia menutup buku, mematikan lampu, dan memejamkan mata. Di luar kamar kos, langit malam penuh bintang. Di dalam dada Desi, tak ada lagi perang. Hanya damai yang datang, tanpa harus meminta izin siapapun.